inilah agama Islam, maka ad'u ilallah. Sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang menyeru kepada Allah, jalan yang mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi konsekuensinya ketika kita mengidolakan seseorang, kita harus mengikutinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li sayyidi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, inni uhibbuk, faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya kita kenikmatan, nikmat iman dan nikmat aman. Barangkali sebagian saudara kita masih belum mendapatkan nikmat iman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan oleh Allah hidayah sehingga bisa merasakan nikmat yang kita rasakan, yaitu berupa iman. Dan barangkali sebagian di antara saudara kita yang sudah beriman belum merasakan nikmat aman sebagaimana yang kita rasakan pada subuh hari ini. Kita salat dengan aman, dengan nyaman. Mudah-mudahan saudara-saudara kita wabil khusus yang sedang terjadi hari ini di Gaza, di Palestina, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rasa aman dan kemenangan kepada mereka, sehingga semua saudara kita yang beriman merasakan nikmat juga yang kita rasakan, yaitu nikmat aman. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada guru besar kita semua, suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menjadikan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para ulama, alim ulama, bil khusus guru kita Ustaz Dr. Andes Salahuddin hafizahullah, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan kepada keluarganya.
dan para pengurus DKM, Ustadz Syarif, Pak Aryo, dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan panjang umur dalam ketaatan. Tak lupa para pejabat daerah, dalam hal ini Bapak RW, alhamdulillah hadir, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada keluarga beliau, menyehatkan badan beliau, dan meringankan dan menguatkan apa yang sedang beliau jalankan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita tidak akan mengubah tema, insyaallah. Kita masih akan membahas sedikit yang bisa kita baca dari karangan para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah juga menciptakan model agar manusia bisa mencontoh, agar manusia bisa meniru apa yang seharusnya, apa yang selayaknya dilakukan oleh manusia. Maka diutuslah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjadi rahmat, dalam rangka menjadi uswah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab yang barangkali banyak di antara kita yang hafal karena sering dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa rasulahu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah aku jadikan bagi kalian uswatun hasanah, yaitu suri tauladan bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pasti kita sangat kenal karena berkaitan dengan ketauladanan. Ketika kita berbicara tauladan, contoh model, kalau sudah kita tentukan siapa modelnya, maka konsekuensi berikutnya apa, Pak? Konsekuensi berikutnya adalah dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah. Maka ketika kita sudah menentukan model, kita sudah menentukan idola, kita sudah menentukan siapa yang akan dijadikan panutan, maka konsekuensinya kita akan mengikuti. Mengikuti apa yang dia lakukan, mengikuti apa yang dia kerjakan, mengikuti apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang, dan seterusnya. Maka ini sudah menjadi sunnatullah barangkali ya, ketika anak-anak muda hari ini menentukan satu idola, dari Korea kah, dari Jepang kah, dari Barat kah, entah pemain bola kah, maka ketika dia sudah tentukan Cristiano Ronaldo adalah idolaku, maka dia akan ikuti tuh, minimal gaya rambutnya atau gaya nendangnya kalau dia pemain bola. Dan Allah sudah sampaikan itu dalam surah Al-Imran. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan suri tauladan, maka konsekuensinya bagi kita ikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Semampu kita ikuti. Maka kalau kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi berikutnya adalah qul hadhihi sabili. Kalau kalian menjadi pengikutku, maka konsekuensinya adalah inilah Islam. Qul hadhihi sabili, inilah agama Islam, maka ad'u ilallah. Sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang menyeru kepada Allah, jalan yang mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi konsekuensinya ketika kita mengidolakan seseorang, kita harus mengikutinya. Dan konsekuensi kita mengikuti Rasulullah SAW adalah beliau adalah sebagai dakwah, sebagai dai, sebagai pengajak, penyeru kebaikan.
Maka dari sini kita bisa memahami bahwa ketika kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita semua adalah penyeru kebaikan. Jangan mau baik sendiri. Jangan mau baik sendiri. Kita ajak, minimal keluarga kita ajak. Kita sudah sholat di masjid, sudah memakmurkan. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir karena memakmurkan masjid. Maka kita ajak keluarga terdekat kita, istri, suami, anak, cucu, mantu. Kita ajak untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan. Maka itu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada istilahnya masuk surga sendirian. Ya. Di dalam Al-Quran banyak diterangkan di dalam ayat, nanti mereka akan masuk ke surga membawa anaknya, bawa anak keturunannya. Kalau ada orang tua yang nggak bahagia di surga, maka Allah akan tanya, kenapa kamu nggak senang atau masih belum bahagia? Ya Allah, aku cari mana nih anakku ya, kok nggak ada? Ternyata anaknya ada di surga tingkatan yang lebih bawah. Maka diangkat oleh Allah, maka diangkat jadi satu level. Dan begitu seterusnya, ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa menjadikan kebaikan yang sudah kita dapatkan itu bisa dirasakan juga oleh orang lain. Minimal sekali keluarga kita. Keluarga inti, keluarga besar, kemudian tetangga dan seterusnya. Dan ini adalah jalan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu para ulama kita yang mereka adalah dai, yang mereka adalah dai, mereka adalah penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berhenti di diri mereka sendiri, tapi mereka bawa orang lain untuk ikut juga dapat kebaikan. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka menulis kitab. Karena mereka punya ilmu, mereka tulis kitab. Dan banyak di antara para ulama yang selalu berkeinginan agar bisa menulis tentang sosok yang mengajarkan kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlomba-lomba untuk menulis, mengarang apapun yang bisa diberikan kepada umat, yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk bisa mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini insyaallah izinkan Al-Fakir akan membacakan satu buah karya ulama Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tariri. Beliau adalah imam Masjid An-Nabawi dan beliau mengarang sebuah kitab yang diberi judul Al-Yawm An-Nabawi, sehari bersama Rasul atau keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, buku ini kecil, hanya sekitar 60-an halaman, berisi tentang bagaimana aktivitas manusia yang menjadi tauladan, manusia terbaik Rasulullah SAW dalam kesehariannya, dan yang paling banyak dijumpai di kesehariannya. Meskipun tidak semuanya diletakkan di sini, tapi kira-kira yang disampaikan oleh beliau ini di sini adalah keseharian yang kira-kira bisa diikuti dengan mudah oleh siapa saja. Karena kalau keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya berperang gitu ya, kan ada Rasulullah sebulan itu bisa 2 kali atau 3 kali perang. Itu kan nggak bisa diikuti oleh semua orang. Ya, maka tidak dicantumkan di sini. Maka keseharian yang biasa, yang rutin dilakukan oleh masyarakat, oleh umat-umatnya, gitu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, inilah yang ditulis, yang dipersembahkan oleh beliau dalam rangka mengajak masyarakat umatnya untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikut mendapatkan kebaikan. Suara saya kedengaran, Ibu?
Baik, kita mulai membaca ya dari sedikit saja, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ya dari kitab ini, dari ilmu beliau, dari ilmu murid-murid beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mulai dari Anwarul Fajr, dari cahaya fajar. Karena sesungguhnya waktu fajar itu adalah waktu terbitnya cahaya. Meskipun masih satu garis, nanti dia akan lama-lama membesar dan akan lama-lama terang. Yasda'u nurul fajri zalamatal lail. Maka cahaya fajar membelah pekatnya malam. Jadi gaya bahasanya agak-agak dibuat romantis gitu ya. Karena ini akan membahas manusia yang luar biasa romantis gitu ya. Wa yasda'u adzan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sukunal Madinah. Dan suara azan dari Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu memecah kota Madinah. Wa yuwafi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naiman liyastarihal badan asy-syarif sa'ata sahar ba'da sabhi tawil min qiyamil lail. Dan bertepatan dengan azannya Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidur dari terlelap ya, tidur dari lelah ya, Rasulullah atau ketika Rasulullah semalaman qiyamul lail, maka begitu mendengar azan Bilal, Rasulullah justru istirahat dan merebahkan badannya. Nanti akan kita lihat bahwa di Makkah Madinah itu ada 2 kali azan. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Jeda waktunya biasanya 1 jam. Yang sudah merasakan Makkah Al-Madinah, ya, Makkah dan Madinah, itu pasti tahu. Dan yang belum tahu, mudah-mudahan nanti tahu. Amin ya rabbal alamin. Jadi azan pertama itu untuk menunjukkan bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh. Maka bagi mereka yang tadinya qiyamul lail itu istirahat. Dan yang tadinya masih tidur itu untuk bangun qiyamul lail. Nah, kemudian azan Bilal menandakan azan subuh. Adapun azan yang pertama adalah diazankan atau dikumandangkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fa idza adzana Bilal, kalau Bilal sudah azan, istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangun. Ya, tadi istirahat yang azan pertama azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua azannya Bilal. Ketika azan Bilal, Rasulullah bangun. Wa awwalu syai'in yaf'aluhu an yatawalla siwak fa yastaku bihi. Yang pertama dilakukan Rasulullah ketika bangun tidur ya, mengambil siwak. Ya, membersihkan giginya. Siwak ya, membersihkan gigi. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami nanti akan dibangkitkan. Nah, ini Rasulullah yang pertama dilakukan ketika bangun. Tapi ini bukan bangun dari tidur. Rasulullah sudah tahajud, sudah qiyamul lail. Tadi bangun dari istirahat sebentar dari qiyamul lail. Kemudian bangun untuk bersiwak. Maka ini yang pertama dilakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur. Alhamdulillah diberikan nikmat hari ini untuk hidup agar bisa memaksimalkan hari ini, mendekatkan lebih dekat kepada Allah. Bisa jadi hari kemarin masih banyak hal-hal yang dilalaikan, hal-hal yang dilakukan dari kelalaian, maka hari ini ketika diberikan hidup dimulai dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Aku bisa bangun, maka aku akan menjalankan semua yang aku bisa semampuku untuk mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yujibul azan, tsumma yujibul muadzin. Kemudian Rasulullah SAW menjawab azan. Yujibu mimithli ma yaqul, fa idza qala Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab azan. Rasulullah sambil mendengar azan jawab azan. Maka kalau bilang Allahu akbar, maka dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya ya.
Sudah hafal ya Pak ya untuk jawab azan ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, nanti bedanya di sholat subuh ada tambahan. As-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jawabnya bagaimana? Shadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Dan aku bersaksi bahwa engkau telah melakukannya. Maksudnya kepada muazin, karena muazin sudah memberitahu kepada kita, salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau bahasa kita, iya, saya tahu gitu. Shadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Engkau benar dan engkau telah berbuat baik dengan mengajak kami untuk salat. Maka aku bersaksi nanti di hadapan Allah engkau sudah mengajak. Makanya azan harus dijiwai nih. Ketika mengumandangkan azan, as-salatu khairum minan naum. Itu adalah ajakan sebetulnya. Dan kebaikan yang dilakukan. Tsumma yanba'atsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in kana bi haja ila al-ghusl ittasal wa in kana bi haja ila al-wudu tawadda. Kalau sudah selesai azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Kalau ada sesuatu yang mengharuskan beliau untuk mandi, maka beliau mandi. Kalau ada sesuatu yang mengharuskan beliau wudu, maka beliau wudu. Ini bagian dari hadas ya. Kalau perlu mandi, ya mandi. Kalau perlu wudu, ya wudu. Wa rubbama qama ila shalah min ghairi wudu. Dan kadang-kadang langsung bangun, kemudian salat. Langsung bangkit, kemudian salat. Fa yuqalu lahu fi dzalik. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah langsung bangun, tidak melaksanakan wudu atau mandi? Ya karena Rasulullah bangun dari tidur sebentarnya saja gitu, tidak sampai terlelap sekali. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mataku ini tidur atau mataku ini tidur, tetapi hatiku tetap terjaga. Ya, hati tetap terjaga. Kenapa hatinya Rasulullah selalu terjaga? Karena beliau selalu memperhatikan, selalu terjaga apa yang hendak dilakukan, misalnya untuk bangun. Jadi beliau kalau kita punya agenda misalnya, kemudian kita mau istirahat, pasti hati kita tuh nggak tenang gitu. Ini ada agenda yang harus dikerjain ini besok. Meskipun mata tidur, pasti hati tuh terjaga gitu, sehingga bangun kita bisa lebih awal, persiapan kita bisa lebih awal. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangkit, tsumma yusalli raka'atil fajr. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat fajar. Posisinya berarti di mana? Posisinya di rumah beliau. Karena rumah beliau nyambung dengan masjid, nyambung dengan Masjid Nabawi. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau bisa 2 rakaat fajar jangan ditinggalkan. Kalau bisa di rumah, nggak apa-apa. Tapi lebih baik di masjid supaya nggak ketinggalan. Yang penting dilakukan.